Shalom Bapak Ibu, Jemaat GPI Sumbersari yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar saudara hari ini? Saya bersyukur bisa bertemu dengan Bapak Ibu Saudara sekalian sekalipun melalui ibadah online. Bapak Ibu, kami berada di tempat ibadah kita yang baru. Tempat yang selama ini kita doakan dan kita gumuli, puji Tuhan saat ini kita bisa gunakan untuk rekaman ibadah online. Dan hari ini mari kita bersama-sama berdoa. Kami dari tempat ini, Bapak Ibu Saudara di tempat masing-masing, kita rindu Roh Kudus hadir menjamah setiap kita, karena kehadirannya tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Haleluya, mari kita datang kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih. Saat ini kami boleh kembali berkesempatan untuk menghampiri tahta kasih karunia-Mu. Terima kasih untuk kuasa darah anak domba Allah yang sudah menguduskan, melayakkan kami, dan memberi kami keberanian untuk menghampiri Engkau Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mau menyembah Engkau dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, sebab Engkau segala-galanya dalam hidup kami. Haleluya, berkat-Mu turun atas ibadah kami saat ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sing you, Jesus, I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you, I love to worship you. Worship you, worship, worship you, worship, worship you, worship you. Haleluya, my heart longs to worship you. My soul longs to see you, Jesus. You alone are the King of my life. You're the Most High, my God. My heart longs to serve you, Lord. My desire longs to please you, Jesus. You alone are my hope and my strength. You're the Most High, my God. I worship you, I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you, I love to worship you. I worship you, I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you, I love to worship you. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Dari tempat ini, mari Roh Kudus tercurah atas kami, melawat setiap kami dimanapun kami berada. Haleluya. Roh-Mu yang manis, Roh-Mu yang lembut. Haleluya. Let your spirit
Kudus memenuhi setiap hati kami. Roh Kudus memenuhi setiap tempat dimanapun kami beribadah saat ini Tuhan. Biar kehadiran-Mu menjamah setiap kami. Kehadiran-Mu memberkati setiap kami Tuhan. Haleluya. Let your spirit fill this place. Sweet Spirit, fill my heart. Let your presence fill this place as we worship you, as we worship you. Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian tetap mengalami kebaikan dan kemurahan Tuhan. Baik, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk segala hal yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Kesehatan, berkat Tuhan, kekuatan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Terima kasih dan tiba saatnya bagi kami saat ini Tuhan untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tapi kami tidak hanya mau merenungkan saja, tapi kami juga mau menjadi pelaku firman Tuhan. Roh Kudus mampukan kami untuk mengerti firman Tuhan. Sehingga ketika kami melakukannya, kami melakukan dengan tepat sesuai apa yang Tuhan Yesus mau. Tuhan tolong hamba-Mu juga yang terbatas ini. Kuasai hamba-Mu biarlah apa yang disampaikan oleh hamba-Mu benar-benar berasal daripada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya Bapak Saudara, mari kita membuka kebenaran firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-17. 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-17. Saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Bapak Saudara, apa yang akan kita lihat dari satu ayat ini? Sebelum saya lebih jauh membahas ayat ini, mari kita melihat keadaan saat ini. Keadaan saat ini adalah new normal, betul ya Bapak Ibu Saudara ya. Yang sebelum pandemi COVID-19 ini muncul,
kita bebas untuk melakukan segala aktivitas kita. Ya, kita tidak perlu pakai masker, kemana-mana kita bebas, tidak perlu ada pengecekan suhu tubuh, semuanya bebas. Tetapi ketika COVID-19 mulai muncul dan mulai diterapkan PSBB atau di negara-negara di luar sana menerapkan lockdown, dan setelah itu kita masuk dalam new normal atau dapat dikatakan adaptasi kebiasaan yang baru. Apa saja new normal itu? Yang pertama, kita harus memakai masker, itu wajib. Ya, sampai Gubernur Jawa Barat itu menginstruksikan, ada peraturan yang jelas bahwa siapa yang tidak memakai masker akan didenda besarnya sekitar 100 sampai 150 ribu, dan itu akan berlaku mulai tanggal 27 Juli. Saudara, yang dulu kita bebas, ya, tidak usah memakai masker, ya, tidak usah membawa hand sanitizer, tapi sekarang kita wajib membawanya untuk menjaga kesehatan kita dari corona. Saudara, inilah keadaan saat ini. Mau tidak mau, atau suka atau tidak suka, kita harus mengikutinya, saudara. Ya. Di satu sisi kita juga takut terkena, tapi kita juga menjaga orang lain. Ya. Apa hubungannya dengan firman Tuhan kita, saudara? Firman Tuhan ini menjelaskan dua kata yang sangat-sangat luar biasa bagi saya. Ya. Dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Dua kata ini yang akan saya bahas. Inilah yang menjadi tema saya pada saat ini. Temanya adalah ciptaan yang baru. Apa hubungannya keadaan saat ini dengan ciptaan yang baru, Bapak Ibu Saudara? Ya. Kalau sebelum ada pandemi kita bebas, ya, kita mau masuk mall kita bebas, tidak usah cek suhu tubuh, semuanya. Kita mau naik pesawat, tidak harus mengurus surat kesehatan, ya, saudara, ya. Tapi saat ini semua peraturan dibuat dan cukup menyulitkan. Tetapi mau tidak mau kita harus ikuti, karena itu untuk kebaikan kita. Apa hubungannya dengan ciptaan yang baru? Kita yang dulu sebelum percaya Tuhan, kita bebas melakukan dosa. Kecenderungan hidup kita adalah melakukan dosa. Segala pemikiran, perkataan kita, walaupun kita berusaha untuk melakukan yang baik, tetapi kecenderungannya lebih terfokus kepada dosa. Sekarang mari kita melihat, saudara. Kata ciptaan yang baru, ya, di dalam bahasa Yunani itu memakai kata kraine ktesis, ya. Rasul Paulus, ya, memakai kata ini dua kali, ya. Baik itu di 2 Korintus 5 ayat yang ke-17 dan juga Galatia 6 ayat yang ke-15. Bagi Rasul Paulus, kata ini sudah lazim. Secara khusus dalam bahasa Ibrani memakai kata beria kadasa, ya. Ini menjadi hal yang sangat penting secara khusus bagi orang-orang yang non-Yahudi ingin memeluk, ya, ajaran-ajaran Yahudi. Itulah yang dinamakan proselit. Adalah orang-orang yang bukan Yahudi mau masuk ke agama Yahudi, atau mereka ingin belajar, ingin memeluk ajaran dari Yahudi. Inilah yang dinamakan ciptaan yang baru dalam bahasa Ibrani, dikhususkan untuk Yahudi. Bagi Paulus ini sangat lazim. Tapi yang dia mau jelaskan dengan sangat-sangat luar biasa bagi jemaat Paulus secara khusus, dia mau supaya jemaat-jemaat Korintus ini mengerti yang dulu hidupnya itu melakukan dosa, hamba dosa, keinginannya cenderungnya untuk melakukan dosa, segala halnya untuk melakukan dosa. Ketika dia mengambil keputusan untuk mengikut Yesus, dia menjadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah dia tinggalkan. Yang lama sudah dia buang. Sudah Tuhan kuduskan. Sekarang yang dia lakukan hanya berfokus kepada Tuhan Yesus. Itu yang sedang ingin ditekankan oleh Paulus. Mari kita melihat lebih dalam lagi. Saya ingin fokus juga kepada satu kata, yaitu baru. Kata baru, ya, itu ada dua pengertian, Bapak Ibu Saudara. Satu, itu kata neos
Dan satu lagi kainos. Kata neos ini menjelaskan baru berdasarkan waktu. Contohnya, Bapak Saudara, mobil keluaran tahun 60-an. Ya, pada tahun 2020 direnovasi, diperbaiki catnya, ya, mesinnya diperbaiki, ya, pistonnya mungkin diganti, ya, tetapi bentuknya tetap sama. Apakah itu dikatakan baru? Tidak. Baru hanya secara fisiknya saja, Ustaz. Tetapi model dan segala peralatannya masih dalam bentuk jadul. Ya, bisa dikatakan mobil itu klasik atau vintage, Ustaz. Ya. Ini yang sedang dimaksud dari kata neos. Tetapi Paulus fokus kepada kata kainos. Jadi baru dalam kata ciptaan yang baru, kata baru ini, Paulus memakai kata kainos. Apa itu kainos? Kainos itu berbicara tentang baru berdasarkan kualitas. Artinya apa? Perubahan atau pembaruan yang dibicarakan Paulus bukanlah dengan jalan mengganti total diri kita. Kita tetap memakai tubuh yang berdosa ini, saudara, ya. Melainkan yang mau difokuskan Paulus adalah karakter kita, jiwa kita, pemikiran kita itu diubahkan menjadi yang baru. Saudara, ini menjadi poin yang sangat penting ketika kita berbicara kita sudah di dalam Tuhan, kita juga harus menjadi ciptaan yang baru. Cara berpikir kita, cara tutur kata kita, apapun yang kita lakukan, itu semuanya sekarang adalah menyenangkan hati Tuhan. Fokusnya hanya kepada Tuhan. Fokusnya adalah sebagai warga negara kerajaan Allah, kita melakukan seperti yang Tuhan Yesus mau. Kita adalah manusia. Dulu kita adalah manusia yang berdosa. Keinginan kita adalah melakukan dosa. Paulus juga mengatakan dalam Roma 7 ayat yang ke-19, sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Paulus juga mengakui, dia ingin melakukan yang baik, tetapi karena dia masih dalam dosa, kecenderungannya di dalam dosa, hal yang jahat malah yang dia lakukan. Mungkin kita yang dulu, manusia yang lama yang masih hidup di dalam dosa itu, ya, kita ingin berbuat baik, bisa, saudara. Tetapi kecenderungannya kebanyakan fokus kita kepada dosa. Ini yang Paulus ingin jelaskan dengan nyata, agar jemaat di Korintus mengerti betul. Kalau sudah di dalam Kristus, di dalam Yesus, dia harus menjadi ciptaan yang baru. Ini hal yang sangat mutlak, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita di dalam Kristus, ya, kita harus menjadi ciptaan yang baru. Hidup kita, pemikiran kita, apapun yang kita lakukan, itu tujuannya hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Menjadi pertanyaan, kenapa banyak orang yang mengatakan hidupnya di dalam Tuhan, tetapi cara berpikir, tutur katanya, perilakunya masih memakai manusia yang lama? Ini menjadi pertanyaan yang sangat-sangat penting dan perlu kita jawab. Perlu diperhatikan baik-baik, saudara. Apakah kita yang kita katakan sudah di dalam Kristus, kita benar-benar ciptaan yang baru? Pemikiran kita, hati kita, karakter kita mau ubah untuk menyenangkan hati Tuhan. Ini yang Tuhan Yesus mau dari kita. Ketika kita mengambil keputusan untuk mengikut Tuhan. Ketika kita berdoa, kita bertobat. Kita mengatakan, Tuhan ampuni segala dosaku. Dan hari ini aku meminta Engkau masuk dalam hatiku. Itu menjadi keputusan, langkah 180 derajat kita berbalik kepada Tuhan. Mengambil keputusan untuk mengikuti Yesus. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita harus menjadi ciptaan yang baru. Pemikiran kita, cara pandang kita harus berubah
sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, saudara, ada 3 hal penting yang harus kita miliki, yang harus kita lakukan. Ini menunjukkan bahwa kita ciptaan yang baru. Ini perlu diperhatikan. Hal yang pertama itu hidup kudus. Ini penting sekali, saudara. Jangan pernah main-main dengan hidup kudus. Karena apa? Di dalam Ibrani 12 ayat yang ke-14 berkata, Ibrani 12 ayat yang ke-14 berkata, berusahalah hidup damai dengan semua orang, kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Kekudusan itu penting karena Tuhan yang kita sembah itu adalah Allah yang kudus. Jadi kita harus dalam kehidupan ini sebagai pengikut Kristus, harus betul-betul hidup kudus. Kita harus menyangkal diri kita, segala dosa-dosa kita. Apakah ketika kita percaya Tuhan, iblis tidak menggoda kita? Dia pasti akan terus menggoda kita. Tetapi keputusan ada di kita. Kecenderungan kita itu pasti untuk menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita sudah katakan bahwa saya sudah di dalam Kristus tapi masih melakukan hal-hal duniawi, kecenderungannya masih untuk melakukan dosa, perlu dipertanyakan apakah dia benar-benar sudah di dalam Tuhan atau tidak. Hal yang pertama, hidup kudus. Tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Ini penting, saudara. Hal yang kedua yang harus kita lakukan, kita menunjukkan bahwa saya ini ciptaan yang baru, saya pengikut Kristus, adalah hidup menurut perintahnya. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ketiga berkata, dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Ayat yang keempat berkata, barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Kalau kita mengatakan, saya pengikut Kristus, saya sudah bertobat, mau tidak mau, harus ikuti perintah Tuhan. Kalau kita mengatakan, saya mengasihi Tuhan Yesus, saya sayang Tuhan Yesus, tetapi kita masih melakukan dosa, itu dinamakan kita tidak sayang atau kita tidak mengasihi Tuhan Yesus. Contoh, kalau misalnya seorang suami berkata kepada istrinya, "Mah, aku mengasihi engkau, aku sayang sekali, aku mencintai engkau sampai kapanpun." Tetapi di dalam kehidupan sehari-hari, ya, dia cuek, pulangnya malam terus, ya, tidak menafkahi, ya. Tidak ada wujud kasih sayang yang dikatakan. Apakah itu yang dinamakan sayang? Tidak. Ketika suami itu mengatakan, aku sayang padamu mah, aku cinta padamu mah, dalam wujud itu dia nyatakan. Seperti itu juga kita, ketika kita mengasihi, kita mengatakan, Tuhan, aku mengasihi engkau, aku menyayangi engkau. Hidup kita harus menyenangkan hati Tuhan. Ini penting. Poin yang ketiga, hidup seperti Kristus telah hidup. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6 dikatakan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kata wajib berarti tidak dapat dilakukan tetapi merupakan keharusan. Harus dilakukan. Yang dimaksud Rasul Yohanes dengan sama seperti gitu ya, bukan penampilan Kristus tetapi kepribadian Kristus. Kita sama seperti bukan penampilan Yesus, tetapi segala hal yang dia lakukan. Karakternya dia, kita harus sama seperti Kristus. Serupa dengan Kristus, firman Tuhan yang lain mengatakannya. Itu yang Tuhan Yesus mau, Bapak Saudara. Apakah kita sudah benar-benar menjadi ciptaan yang baru?
hanya Bapak Ibu Saudara yang dapat menjawabnya. Ketika Bapak Ibu Saudara mengatakan, saya sudah di dalam Tuhan Yesus, saya sudah melayani Tuhan. Tapi apakah benar dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya ada pembaharuan yang terjadi dalam karakter kita? Atau sama saja kita jatuh dalam dosa yang sama, itu terus. Kita tidak mau selesaikan di hadapan Tuhan, kita tidak mau berkomitmen untuk menyelesaikan dosa itu di hadapan Tuhan. Itu menjadi pertanyaan yang penting. Dan hanya Bapak Ibu Saudara yang dapat menjawabnya. Oleh sebab itu Bapak Saudara, mari tema bulan Juli yang dicanangkan atau yang Bapak Gembala inginkan adalah connected with God. Kalau kita mau terhubung, terkonek dengan Tuhan, kita harus benar-benar jadi ciptaan yang baru. Tanpa ciptaan yang baru, tanpa pembaharuan karakter kita akan sulit berkonek dengan Tuhan. Yang terakhir, Saudara, terkadang hanya minta kepada Tuhan. Kita hanya fokus, Tuhan kau berkati saya. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan kepada saya. Memang firman Tuhan mengatakan, Tuhan Yesus sendiri berkata, mintalah maka aku akan memberikannya. Tuhan pasti memberikannya. Tetapi yang menjadi pertanyaannya, apakah kita juga melakukan bagian kita untuk Tuhan Yesus? Kita minta segala hal yang baik agar Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Tapi apakah kita juga menyenangkan hati Tuhan? Itu hal yang sangat-sangat penting. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita perhatikan baik-baik hidup kita. Tidak usah mempertanyakan Tuhan memberkati atau tidak. Pasti Dia berkati. Yang menjadi pertanyaan, apakah kita melakukan bagian kita untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk melakukan perintah-perintahnya, untuk hidup kudus, untuk hidup seperti Kristus telah hidup, Saudara. Ini yang menjadi pertanyaan bagi kita semuanya. Untuk kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai tanda bahwa kita mengasihi Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk segala hal yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Berkat, kesehatan, kekuatan, semuanya Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Tapi Tuhan Yesus, kami juga mau belajar untuk terus-menerus menyenangkan hati Tuhan. Karena itulah yang Tuhan mau. Kami mau belajar untuk hidup kudus, Tuhan. Kami mau belajar untuk menuruti segala perintahnya Tuhan. Kami mau belajar hidup seperti Kristus telah hidup. Kami belajar dari karakternya Tuhan. Kami mau serupa dengan Tuhan. Roh Kudus tolong kami. Agar dalam kehidupan tiap-tiap hari kami Tuhan. Sebagai tanda kami mengasihi Tuhan, perilaku kami, karakter kami, tutur kata kami, ini benar-benar menunjukkan bahwa kami mengasihi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tolong kami, mampukan kami. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Tuhan tolong agar kami tidak hanya sampai mendengarkan firman Tuhan, tapi kami juga melakukan kebenaran firman Tuhan. Sehingga kami dapat bertumbuh dan kami berakar dan menghasilkan buah. Dan semuanya hanya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk waktu ini. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ubahkan kami menjadi seperti-Mu Tuhan.
Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berada di tempat yang baru saat ini di Sumbersari Square untuk mempersiapkan ibadah kita dan juga menyambut ibadah new normal yang akan kita adakan dalam beberapa pekan ke depan. Kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan suasana yang baru ini. Saya berharap semuanya boleh menjadi indah pada waktunya. Mari sama-sama kita mengucap syukur, kita menutup ibadah kita pada hari ini dengan ucapan syukur dan doa di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan, untuk kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami adalah ciptaan yang baru. Kami adalah orang-orang yang akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Kami percaya ketika kami terhubung dengan Tuhan, kami akan mengalami hal-hal yang ajaib bersama dengan Tuhan. Kami bisa berakar dengan baik, kami bisa bertumbuh dengan baik, dan kasih setia Tuhan boleh menyertai kami senantiasa. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang boleh disampaikan. Biar kami boleh terus dikuatkan melalui kebenaran firman Tuhan, oleh setiap pujian yang kami naikkan, dan biarlah ibadah kami boleh mendatangkan berkat di dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Bapak, kami sebentar tentunya akan berpisah satu dengan yang lainnya. Kami percaya Tuhan selalu menyertai kami. Kami terus berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang berbeban berat. Kami berdoa di dalam nama Yesus, biar kiranya kuasa Tuhan, kebaikan Tuhan sungguh nyata atas saudara-saudara kami ini. Ada pertolongan Tuhan, segala kebaikan Tuhan menyertainya. Dan berdoa juga secara khusus untuk orang-orang yang sakit di dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilur-Mu, oleh kuasa Tuhan, saudara-saudara kami disembuhkan oleh Allah saja. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur, biar kiranya damai sejahtera Tuhan selalu menyertai kami dimanapun kami berada. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari arahkan hati kita kepada Tuhan dan mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Terimalah berkat yang datang daripada Allah saja. Biarlah kiranya damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih dan pengorbanan dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, perlindungan, dan juga pertolongan daripada Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.